أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur nikmat yang Maha Hidup untuk terus beribadah kepada Zat yang Maha Hidup, karena kita hidup bukan untuk makan, tapi kita makan untuk hidup dan hidup untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan hari ini kita beribadah mengkaji Al-Quran surat Al-Kautsar, melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya. Kita baca saya dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna sesungguhnya kami a'tayna telah memberikan kepadamu al-kautsar, kautsar. Fasholli maka sholatlah li rabbika karena Tuhanmu, wanhar dan sembelihlah. Inna sesungguhnya syani'aka orang yang membencimu, wal abtar dialah orang yang terputus. Surat ini adalah surat Makkiyah atau Madaniyah, Bu? Makkiyah, yang diturunkan sebelum Nabi. Telah kemarin terangkan turun setelah surat Al-Adiyat berjumlah 3 ayat. Al-Kautsar sendiri adalah nama sungai telaga yang diberikan oleh Allah kepada Nabi nanti di hari kiamat, yang disiapkan untuk umatnya dengan berbagai keutamaannya, bahwa sungai itu ya bejana batu-batunya ada perak, mutiara, bintang dan lain-lain. Airnya lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu, dan wanginya sewangi minyak kasturi. Tidak bisa terbayangkan oleh akal kita yang terbatas. Kita masuk kepada tafsirnya. Inna sesungguhnya kami a'tayna telah memberi. Di sana a'ta menggunakan kalimat fi'il madhi atau dalam bahasa Inggris past tense. Past tense itu sesuatu yang sudah terjadi, kan, lampau. Hari ini itu sudah terjadi atau belum Allah memberi Nabi Al-Kautsar itu? Belum terjadi, kan kiamatnya belum terjadi. Tapi kenapa Allah mengucapkan kami telah memberi? Abdi telah memberi kepada ibu kamari, atau saja
Atau yang menyebutkan telah sudah terjadi. Dan di sini Allah menyebutkan inna a'tayna, kami telah memberi. Sudah kejadian belum? Sudah. Belum memberi karena belum terjadi kiamat. Ya. Nah, jadi kalau ada kalimat kami telah dalam Al-Quran padahal belum terjadi, itu menunjukkan suatu kepastian pasti terjadi. Kalau dalam bahasa kita kalau telah itu sudah terjadi, tapi kalau bahasa Al-Quran kalau Allah memberikan kalimat dengan menggunakan kata telah pasti akan terjadi. Seperti dalam Al-Quran surat lain, ata amrullah, telah datang ketetapan Allah, yaitu kiamat. Sudah terjadi belum? Belum, tapi kenapa menggunakan telah datang? Akan datang kiamat nanti. Pasti akan terjadi. Tidak samaun fatarat, apabila langit telah terbelah. Terbelah belum sekarang? Belum. Nah, itu pakai fi'il madhi past tense, akan terjadi, pasti terjadi. Jadi banyak di Al-Quran yang menggunakan lafaz lampau padahal bermaksud pasti akan terjadi. Sesungguhnya kami telah memberi kepadamu Al-Kautsar. Sering kita terjemahkan kenikmatan yang banyak. Karena kemarin dijelaskan bahwa Al-Kautsar itu banyak sekali tafsirnya, yang menamakan sungai, telaga Nabi, dan menyatakan kenabian, dan yang menyatakan ilmu Al-Quran itu Al-Kautsar. Disebut Al-Kautsar juga Al-Khairul Katsir, kebaikan yang banyak itu umat Nabi. Kenapa? Karena saking banyaknya kebaikan yang Allah berikan kepada Nabi. Jadi Al-Kautsar sering disebutkan nikmat yang banyak. Yang diberi oleh Allah itu sedikit atau banyak kepada Nabi? Banyak, karena Kautsar adalah menurut sebagian tafsir pecahan dari kata-kata kasir. Kasir itu artinya banyak. Al-Kautsar nikmat yang banyak. Ya, menurut Nabi ketika diberikan Al-Kautsar itu banyak, tapi menurut Allah banyak sedikit. Ketika Allah memberikan Al-Kautsar, kata Allah banyak sedikit. Sedikit. Karena nanti setelah Allah memberikan Kautsar ada lagi kenikmatan-kenikmatan setelah itu. Surga dan isinya itu kan untuk kenikmatan yang lain. Ya. Nah, maka ketika Allah menyebutkan kami telah memberimu, cek Allah atas sedikit atau banyak? Menurut Allah sedikit banyak? Sedikit. Menurut Nabi? Banyak. Menurut manusia banyak, tapi menurut Allah itu hanya sedikit. Seperti sekarang rahmat Allah yang cuma 1%. Allah itu memiliki 100 rahmat. Dengan 1% kita bisa menyayangi anak kita. Dengan 1% rahmat Allah kita betah di dunia. Dengan 1% rahmat Allah kita bisa makan minum. Itu cuma 1%. Ya, sampai hewan menyayangi anaknya. Ya, kuda tidak menginjak anaknya, harimau tidak memakan anak. Itu kata Nabi cuma karena 1 rahmat. Tapi kata kita asal nikmatnya di dunia bunyi dengan segala kenikmatan. Kata kita banyak, tapi kata Allah cuma 1 rahmat. 99 rahmat Allah akan berikan di surga. Jadi artinya apa? Ketika hikmahnya yang saya tangkap, ketika kita memberi, anggaplah itu sedikit, walaupun itu besar. Tapi ketika kita menerima dari orang lain, walaupun sedikit, anggaplah itu besar. Jadi kalau kita memberi, anggap banyak sedikit, karena memberi, beri gitu kan. Tapi ketika kita menerima, anggap banyak. Besar. Ibu tadi dikasih, ibu teh ngasih nyumbang, ya ke masjid 2 miliar. Anggap sedikit, anggap banyak? Sedikit. Mereka nyumbang beri. Tapi ketika ibu dikasih suami, ibu kasih atas suami 2.000, sedikit banyak? Anggap banyak. Ya. Jadi ketika memberi anggap sedikit, ketika menerima anggaplah banyak. Yang kedua, kami memberikan kepadamu nikmat yang banyak dari Al-Kautsar. Dan terangkan kemarin apa Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Sungai, keutamaan, nubuah, kenabian, ilmu Al-Quran. Ya Bu, kalau kita tidak ada Al-Quran, kumaha?
Ya kita tidak tahu cara hidup yang benar, bagaimana cara ibadah yang benar kalau tanpa ada Al-Quran dan Al-Hadis. Itu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat Allah yang paling utama yaitu nikmat iman dan Islam. Setelah itu nikmat sehat. Ya sebelum sehat, nikmat yang paling besar apa? Nikmat iman dan Islam. Ya alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil iman wal Islam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Ada banyak yang sehat tapi Islam imannya tidak sehat. Ya, banyak yang iman Islamnya sehat tapi badannya tidak sehat, tidak apa-apa. Ya, seorang ulama di Palestina walaupun kakinya nggak bisa jalan karena di kursi roda, tapi ketika menginstruksikan semua pemudanya mendengar kata-kata ulama tersebut. Padahal badannya tidak sehat tapi imannya sehat. Nah, hari ini banyak yang imannya dan Islamnya tidak sehat. Dan banyak yang korupsi gara-gara tidak sehat. Jadi begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang tidak bisa terhitung dengan Islamnya kita. Kita lahir dalam keadaan Islam, tidak dilahirkan dari seorang ayah yang beragama Kristen. Kita tidak lahir dari seorang ibu yang beragama Yahudi. Itu menjadi nikmat. Karena kita sudah Islam dari kecil. Itu sudah nikmat. Tapi apakah orang yang lahir dalam rahim orang yang Kristen itu tidak nikmat? Nikmat. Karena setiap orang sudah dimudahkan nanti kalau sudah diberikan akal pikiran. La'allakum taqilun. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita harus balas dengan fasholli li rabbika wanhar. Itu. Jadi ketika kita sudah diberikan kenikmatan yang banyak oleh Allah dan sudah disiapkan kenikmatan yang banyak nanti di akhirat, apa balasan kita? Fasholli, maka sholatlah li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar. Jadi kenikmatan yang sudah Allah berikan kita balas dengan ibadah. Nikmat dibalas dengan syukur. Karena kata para ulama, sesuai fitrah manusia ketika sudah diberikan kebaikan, diberikan satu hal yang kita senangi, kita secara fitrah ingin membalasnya. Nah, maka apa yang kita balas kepada Allah dengan bentuk syukur? Apa syukurnya? Sholat. Berikanlah sholat. Hanya kata Allah di sini, fasholli li rabbika wanhar, maksudnya kama a'tainakal khairal katsir, sebagaimana kami telah memberimu kenikmatan yang banyak fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat, wa min dzalika, di antaranya hal itu adalah sungai yang telah kami siapkan dan kami telah kemukakan sifat-sifatnya, keutamaannya. Fa akhlis, maka ikhlaskanlah li rabbika, kepada Tuhan, sholatmu yang wajib al-maktubah, wan nafilah, sholatmu yang sunnah, wan nahraka, dan ikhlaskanlah sembelihanmu, fa'budhu, ibadahmu kepada Allah wahdahu semata, la syarikalah, tidak boleh kepada yang lainnya yang sampai kamu sekutukan. Wanhar, dan sembelihlah alasmihi, dengan nama Tuhannya, wahdahu semata, la syarikalahu, tidak ada sekutu bagi dia. Jadi kata Ibnu Katsir di sini, sebenarnya Allah telah memberimu kenikmatan yang banyak di dunia dan akhirat, maka balaslah dengan ikhlas, yang murnikan ibadah kepada Allah karena Allah semata. Dalam hal apa? Sholat wajib, sholat sunnah, dan sembelihlah semua sembelihanmu dengan niat karena Allah, tidak ada sekutu. Karena dulu orang kafir kalau menyembelih untuk sesembahan patung mereka bukan karena Allah. Kata Allah, sholatlah karena Tuhan. Kata Qatadah, yang dimaksud dengan fasholli, sholatlah di sini adalah sholat Idul Adha. Terus wanhar di sini adalah ya Idul Udhiyah. Ya, campurannya Bu. Jadi setelah sholat duha Idul Adha langsung nyembelih Idul Adha Udhiyah.
Tapi yang paling tepat kata Ibnu Katsir, maksudnya apa? Segala kenikmatan yang diberikan kepadamu di dunia dan akhirat kita balas dengan apa? Dengan ikhlas dalam sholatmu yang wajib dan yang sunnah, dan sembelih hewan karena Allah, tidak ada sekutu bagi. Seperti firman Allah Ta'ala, kul, katakanlah, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, hanya bagi Allah semata, Tuhan semesta alam. La syarikalah, tidak boleh ada sekutu bagi Dia. Wa bidzalika umirtu, dan demikianlah aku diperintah. Wa ana awwalul muslimin, akulah orang yang pertama kali beragama Islam. Jadi la syarikalahu lillah, itu patokan. Ketika sholat lillah, lirabbika. Ketika menyembelih lillah, lirabbika. Nah, kenapa lapannya soli? Bakas sholatlah, tidak fa'aqimus sholah, dirikanlah sholatnya gitu. Kata sebagian ahli tafsir, kenapa menggunakan kata soli? Berarti sholat di sana cakupannya umum, bukan hanya sholat tapi naun ibadah. Maka beribadahlah kamu lirabbika, karena Tuhanmu. Jadi bukan sholat saja. Jadi sebagai ahli tafsir menafsirkan kenapa soli, tidak gini fa'aqimus sholah, dirikanlah sholat, tapi mengatakannya sholatlah kamu. Karena sholat itu adalah doa. Doa itu adalah ibadah. Nah, maksudnya apa? Semua ibadah lakukanlah karena Allah. Soli, ketika kita soli ala Muhammad, bersolawatlah kepada Muhammad. Bukan sholat pada Muhammad. Karena soli itu maknanya berdoa, beribadah, itu namanya soli. Dan sebagian ahli tafsir mengatakan bukan hanya sholat yang harus kita balas atas kenikmatan Allah, apa? Beribadahlah karena Tuhan. Kenapa nggak gini? Fasolilillah, sholatlah karena Allah, tapi lirabbika, karena Tuhanmu. Ini untuk menunjukkan bahwa Robbi, zat yang mengatur, mengurus, memberi, membimbing. Makanya disebutkan dengan kata-kata Robbi agar kita sadar bahwa kita hidup dengan kenikmatan yang ada yang mengatur, ada yang mengurus, ada yang merencanakan, ada yang mengawasi. Siapa Rob? Rob itu artian Tuhan yang mengurus, mengatur, membimbing, mengarahkan, merencanakan. Tapi kalau Allah lillah, Tuhan yang satu-satunya mesti kita ibadahi. Makanya kalimatnya lirabbika, fasholli lirabbika, sembahlah karena Tuhanmu, bukan karena selain Tuhan yang lain yang tidak mengurusmu. Gitu. Jadi setiap ibadah maksudnya adalah mesti dilakukan karena Allah. Yakni bidzalika nahrul badan. Wala, seperti itulah kamu diperintah untuk menyembelih, sebagaimana firman Allah, wala ta'kulu mimma lam yadhkurismallahi alaihi wa innahu lafisqun. Al-An'am 121. Janganlah kalian makan sembelihan yang tidak dibacakan nama Allah atasnya, wa innahu lafisqun, kan itu adalah sebuah benar-benar kefasikan yang nyata. Jadi kalau ada hewan yang tidak disembelih karena Allah, itu berarti adalah sebuah kefasikan. Jadi kalau kita nyembelih, perhati ke siapa yang menyembelihnya. Nah, sampai ada yang menyembelih tapi langsung dia di pasar sembelih alungkeun karena Cipanas. Nah, mau tadi apakah karena disembelih atau karena Cipanas? Kalau karena Cipanas haram, bangke. Tapi kalau mau karena sembelihan itu halal. Saya tadi senalaman amang kasuis kan jadi bisa. Boleh kita minum setetes tanah main. Nah, gitulah haram menghangatkan badan. Haram. Nah, betul. Dan ini susah di mana untuk ulang terjadi ini spesial haram. Atau mukal bangke itu tiba-tiba. Gitu kan? Alasannya tiris, alasannya apa? Haram sedikit atau banyak nih. Maharoma kasiruhu faqalilu haram. Apa yang banyaknya haram, sedikitnya pun haram. Jadi mending sedikit haram, mending banyak haram. Korupsi 100.000 haram, 100 juta haram, 1 miliar mending 100.000 haram atau 100 juta haram.
Jadi harus juta halal baru kami tahu. Iya gitu kan ya eta daripada itu dosa ning ini dosa kalian. Ada jelas ya label MUI itu jelas. Ya kalau di Singapura masih ada dan jangan menjelas restoran-restoran yang halal. Di Indonesia kadang-kadang jelas. Tinggalkanlah daripada. Kenapa? Karena kalau sudah masuk setelah siat haram dalam tubuh kita, kata Nabi, kululah min nabatatin haramin fannaru awla biha. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, neraka yang akan menyantapnya. Terus namun doa namu dijabah. Ya ada laki-laki berdoa siang malam, ya Allah, berikanlah aku anu. Kata Nabi, bagaimana Allah akan mengabulkan doamu? Ya, doamu haram, makanannya haram, sarabu haram, bajunya haram, minumannya haram, malabisu haram, bajunya haram. Bagaimana mungkin Allah akan mengijabah doamu? Itu karena Nabi tidak akan diijabah sampai hari kiamat. Berteriak keras begitu Allah tidak akan dijabah. Kalau ada yang haram, perhatikan ya, jangan sampai ada yang haram masuk ke dalam perut kita. Wadol yadul yumna, angkatlah tangan kananmu kepada tangan kirimu di atas binatang sembelihanmu. Ini sana itu cara menyembelih. Jadi penafsiran tentang menyembelih. Inna a'tainaka kal kausar fasholli rabbikal nahar. Rasulullah bersabda, wahai Jibril, ma hadhihi an-nahira allati amarani biha rabbi. Sembilan apa yang dimaksud yang diperintahkan Tuhanku kepadaku? Faqala, maka Jibril menjawab, laisat bin nahiratin, bukanlah sembilan itu adalah sembilan biasa, walakinnahu ya'muruka, akan tapi ketika dia menyuruhmu beribadah, idza taharamatil lis-salat, apabila terhalang untuk salat, irfa yadaika, maka angkatlah kedua tanganmu, idza kaburat wa idza rakaat wa idza rafa'at wa ra'saka min ruku', angkatlah ruku ketika sudah selesai ruku, dan seterusnya. Ini tentang sholat. Maksudnya apa? Ketika kita sholat itu sama dengan menyembelih hawa nafsu kita. Jadi warna di sana ada menafsirkan menyembelih hawa nafsu kita, syahwat buruk kita, dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan ibadah. Itu disebut menyembelih hawa nafsu. Selanjutnya disebut juga yang disebut dengan Al-Kausar, itu adalah anak keturunan. Ini ya ada yang menyebutkan keturunan juga Al-Kausar, kebaikan. Ya makanya orang-orang Arab ketika mendapati Nabi punya anak 6, ya Bu ya, dari Khadijah 6, dari Maria Al-Qibtiyah 1 orang. Jadi anak Nabi itu berapa 7 Bu? 7. Ada 7. Ya, ada berapa 7? 7. Dari Khadijah ada berapa 6? Dari Maria ada berapa 1? 1. Ya, ini hebatan itu saya jawab. Karena pertanyaan dilengkapi dengan jawaban. Ya, di antara anaknya dari Khadijah, Abdullah, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, Qasim, Fatimah. Anak perempuan 4, laki-laki 2, Abdullah dan Qasim. Abdullah dan Qasim meninggal dalam usia yang masih anak-anak. Lalu lahirlah dari Maria Al-Qibtiyah, istri Nabi, mantan budak Nabi, lahirlah anak bernama Ibrahim. Mahmud diwai, anak laki-laki yang teristri yang masih hidup, anak perempuan unggul. Di sana orang-orang Arab ke anak perempuan tidak memperhatikan baik anak perempuan tidak ada gunanya. Jadi orang Arab itu kepada anak perempuan tidak ada gunanya. Bahkan anak perempuan sudah diterangkan dalam tafsir Anisa kemarin Mufti Al-Hasan, perempuan itu selalu didiskreditkan. Ya, jangankan mendapatkan warisan, perempuan mah jadi warisan. Ya, lamun laki-lakinya meninggal, boleh si istri laki-laki tersebut diwarisi oleh adiknya, oleh anaknya, diwariskan. Terus hartanya boleh diambil. Yang kan mendapatkan warisan, nggak dapat warisan sama sekali. Yang dapat warisan itu cuma laki-laki yang bisa perang, bisa yang kuat. Sedangkan anak kecil walaupun laki-laki nggak dapat warisan. Anak perempuan apalagi nggak akan dapat warisan. Islam datang untuk menghancurkan. Dulu kalau
Zaman jahiliyah perempuan itu seperti barang dagangan. Itu perempuan boleh dinikahi berapa puluh pun silakan. Seorang laki satu orang punya istri 10-20 silakan. Gak ada masalah. Karena perempuan itu jangan tidak ada harganya. Islam datang dibatasi kalau badai opa. Islam adil itu. Adil kan batasi 4 kalau itu kan rusak aku. Nah di sini disebutkan tadi bahwa orang yang tidak punya anak laki-laki disebutnya al-abtar, orang yang terputus. Karena ketika Nabi anaknya meninggal, Abdullah, Qasim, Ibrahim, abtar. Si orang Arab teh nyebut teh orang kafir teh itu si Muhammad si abtar. Dia udah jadi langian. Si abtar tuh saya terputus ke antep ke pareun. Nanti juga dia akan padam dakwahnya. Kenapa? Karena nggak punya turunan yang akan meneruskan perjuangan. Al-abtar. Dan di sini Nabi Muhammad bersedih Muhammad disebut abtar. Makanya turunan Al-Kausar sebagai tasliyah, sebagai hiburan kepada Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad banyak dihina, abtar, wah terputus ya. Nah, datanglah surat Al-Kausar sebagai penghibur Nabi Muhammad. Yang tadinya sedih jadi terhibur. Makanya kata Allah, tenang, bukan kamu yang terputus mah. Inna syari'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah orang yang terputus. Kamu mah tidak terputus. Ketika Nabi Muhammad sedang bersedih kata Allah, tenang, aku sudah memberikan kepadamu Al-Kausar. Ya, sesungguhnya orang yang membencimu dialah orang yang terputus. Terputus dari apa? Dari rahmat Allah. Yang terputus orang justru mereka yang terputus. Inna mubhiduka, orang yang membenci yang terputus. Jadi orang kafir terputus ketika meninggal. Nabi Muhammad buktinya apa? Umatnya banyak, yang bersolawat kepadanya banyak. Berarti tidak terputus walaupun anak laki-lakinya tidak ada. Terus alam nasolaka sodrok, bukankah kami telah melapangkan dadamu, warafa'na laka zikrok, dan meninggikan sebutanmu. Apa? Disebut-sebut dalam adan, disebut-sebut dalam koma, sebut-sebut dalam sholat itu Nabi Muhammad, tapi tidak berarti tidak terputus. Yang jadi pertanyaan Aisyah pernah bertanya kepada Nabi tentang Al-Abdar ini. Wahai Rasulullah, aku punya saudara namanya Ibnu Jud'an. Ibnu itu beragama kafir, non muslim kafir. Tapi saudara Aisyah namanya Ibnu Jud'an. Kata Aisyah, ya Rasulullah, Ibnu Jud'an itu adalah laki-laki yang suka menyayangi anak yatim, membebaskan hamba sahaya. Pokoknya banyak kebaikan lah disebutkan jijik. Tapi dia itu kafir, gitu Aisyah. Tapi dia itu tidak beragama Islam. Apakah dia akan masuk surga? Karena banyak kebaikannya, Bu. Tidak terhingga kebaikan si Ibnu Jud'an ini, saudara Aisyah ini. Apakah akan masuk surga? Kata Nabi, la tanfa, tidak akan bermanfaat. Ya, kenapa? Li'annahu, karena dia tidak pernah berdoa, Rabbighfirli khati'ati yaumiddin. Ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahanku di hari kebangkitan atau di hari pembalasan nanti. Ya, jadi Nabi itu menjawab dengan jawaban diplomatis. Kenapa Nabi tidak menjawab ini? Tidak akan diterima, soalnya kafir. Begitu. Di belak-belakan itu. Kenapa? Karena Nabi menjaga perasaan Aisyah, kan yang menyebut saudaranya Aisyah. Dan kata Nabi, la tanfa'u, karena dia tidak berdoa, dia Rabbighfirli khati'ati yaumiddin. Ya Tuhanku, ampunilah aku pada hari pembalasan nanti. Dan pernah doa eta singkat dong, ya sama kafir gitu. Cuma jangan la ilaha illallah. Tapi Nabi dengan kata-kata lembut, soalnya dia mah iman tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat kebaikannya. Kenapa? Karena tidak pernah berdoa kepada Allah yang ampuni dosanya. Itu kata-kata yang bagus sekali. Kalau urusan keadilan, yang kurang mau tidak kafir jelas. Neraka jahanam kan. Tapi Nabi menjawab dengan jawaban yang bagus, karena dia tidak pernah berdoa. Rabbighfirli, tidak pernah berdoa, ya Tuhanku ampunilah aku. Berarti iman teh ada tuh kafir teh kan, kata-katanya bagus. Berarti orang kafir kan terputus ketika meninggal. Ya, terputus sudah. Ya, kalau ada orang kafir meninggal, ya anaknya mendoakan sampai mual nahan.
kafir. Orang kafir, bapaknya kafir, anaknya soleh, iman. Tiga Khalid bin Walid. Khalid bin Walid punya ayah namanya Walid bin Mughirah, penentang Rasul. Anaknya iman. Jika Amr bin As, bapaknya As bin Wa'il, kafir. Khalid bin Walid, bapaknya kafir. Amr bin As, sahabat Nabi, bapaknya kafir. Ali bin Abi Thalib, bapaknya Abu Thalib, kafir. Tidak akan nyambung. Abu Talib. Dia orang kafir itu walaupun anaknya soleh banyak, Abu Talib. Tapi terputus. Dosa tidak? Dosa, tidak boleh mendoakan orang Tahu yang kan dia tuh Kristen gitu. nggak boleh. Jadi orang Muslim dilarang mendoakan orang. Kalau berdoa, ya Allah berikanlah dia hidayah, boleh. Tapi kalau berdoa, ya Allah ampunilah dia, nggak boleh. Walaupun ibunya kepada anaknya. Ya ampun, nggak boleh. Kalau mendoakan diampuni. Tapi kalau hidayah boleh. Dan kemarin ayah kan Kapungten mantan kepala dinas kesehatan Kota Madia, kepala Tanggil Oge kata kesehatan Dokter Standi. Ya. Pas saya kata fokus kan Kapungten menuju ayah ibu nama memang dia itu haji ya. Islam tapi tas ibu nata ayah lagi isinya kan Kristen. Tangiring Kristen katanya ada kamu kan fokus berang teh Allah kiri aku Oh nggak boleh, itu dosa. Ya jadi teman teh gitu. nggak boleh kita mendoakan ampunan kepada orang kafir. Ya, ketika kita mengucapkan selamat Natal, nggak boleh. Selamat Natal, dosa. Selamat Natal ya. Berarti kalau selamat Natal mengucapkan mengakui Isa lahir 25 Desember, mengakui Isa anak Tuhan, itu kan? Itu sudah keluar dari fitrah agama Islam. Ini nggak boleh. Apalagi mendoakan, ya karena udah abtar ya inasan itu abtar. Kita pun sama, hati-hati. Kalau kita punya anak tidak soleh, kita abtar. Kan beda dalam orang kafir mah sudah diputuskan ku Allah sejak awal. Orang Islam mah sudah masih nyambung, tapi tinggal disiapkan terus nyambung. Makanya Nabi pernah buat kotak, Bu. Kita kan kotak. Nah, kotak eta teh urang jeung ajal urang. Orang geus maot, orang kan masih punya harapan ke sana. Tapi sudah meninggal. Harapan kita sudah jauh, kita sudah meninggal. Nah, sambungkanlah dengan anak kita agar terus nyambung. Kalau kita sudah meninggal, masih ada yang menyambungkan kebaikan kita, menyambungkan jariah kita. Itu disebutnya terus nyambung. Makanya ya kata Nabi, "Atadruna ma sa'lu?" Tahukah kamu siapa yang mandul itu? Kata sahabat, orang yang mandul adalah orang yang nggak punya anak. Itu seperti kita jawabannya. Tapi kata Nabi, bukan. Orang yang mandul adalah orang yang punya anak, tapi tidak ada anaknya yang soleh, itu mandul. Itu kata Nabi. Abdar terputus oleh sendirinya itu mah. Kalau orang kafir sudah diputus oleh Allah. Kalau kita nggak punya anak yang soleh, itu terputus oleh kita sendiri. Abu Tar tertentu. Makanya kata Nabi, tidak matal insan apabila manusia meninggal, in qata amal, terputus amalnya, ila min salasin. Kecuali 3 perkara yang akan terus nyambung. Walaupun kita sudah meninggal, nyambung kepada kita pahalanya terus. Apa? Waladun solihun, jadinya anak yang soleh, yad'ulahu yang mendoakan orang tuanya. Setiap malam anaknya mendoakan orang tuanya, setiap pagi, setiap tahajud, terus nyambung. Beramal, ketika anaknya sholat kita dapat pahala. Ya ketika anaknya ibadah kita dapat pahala. Anaknya ibadah haji kita dapat pahala haji. Anaknya sholat kita dapat pahala sholat. Jadi itu menjadi otomatis. Anak kita menghafal Quran, kita dapat baca hafalan Quran itu. Ya dapat terus mengalir pahalanya. Makanya ini keutamaan punya anak soleh supaya apa? Mengalir. Makanya dalam beberapa perkataan ulama, penyesalan orang tua itu di hari kiamat adalah ketika dia menyadari bahwa tidak ada gunanya kalau anaknya tidak soleh. Makanya kata Imam Habibie ketika ceramah itu kan gitu, aku diberikan anugerah ya Allah kemampuan membuat pesawat, tapi aku baru sadar ternyata ilmu yang paling utama itu yang menuntut ilmu agama. Atau sahabat Nasir, mungkin Habibie berpikir
Dia tidak mau mati dalam keadaan lagi bikin pesawat, tapi mau mati dalam keadaan sedang memperdalam adab Islam atau karena ilmu. Ya buat apa kita ilmu dunia tapi ilmu akhirat tidak sampai. Jadi ada seorang politikus dari partai si Anu gitu sami bu. Orang lain sudah kumas planet, kenapa kita masih ini lomba hafalan Quran gitu kan? Oh iya. Aneh kan ini sama. Orang mulai sampai planet masih sampai ke akhirat. Sudah sampai ke 7 lapis kan itu sudah terlewat itu. Ini pola pikir yang salah. Jadi abdal itu kalau nggak punya anak yang soleh. Yang kedua yang akan terus nyambung apa? Ilmu yang terlebih, ilmu yang dimanfaatkan. Kita pernah mengajarkan kepada anak atau cucu kita ini bu, cucu baca Quran, Iqra. Tak kita pahalanya kau udah. Ya, bener kan? Misalnya anak kan ayat macamnya salah lah mensuatnya nukuruna iya karena budu, iya karena stain, kalau kan iya karena budu, iya karena stain, gitu kan? Bener kan? Ngomong anak kan baca anak benar apa tiana pahala orang lain. Tiap sholat kali ke orang terus. Walaupun itu bukan anak kita, guru TK dapat pahala. Ya guru madrasah tetap ngajar anak itu harus dengan sepenuh hati supaya kita dapat pahala. Anak batur, anak sorangan juga sama itu. Kita punya harapan akan jadi jariah untuk kita. Nonton pedah anak batur, baik anak batur. Nah gitu, terus dengan ikhlas dijadiah kepada kita. Katakan saya pernah mengatakan guru yang paling besar pahalanya guru TK. Kan segala bisa ke guru TK. Itu paling besar guru TK pahala nanti. Bisa sholat pertama oleh guru TK. Baca Iqra Quran guru TK. Duh, paling besar pahalanya. Kasih juga sama. Ya, karena iya pahala nabu luar biasa. Ngajar anak-anak bu. Kan di kampung mah telah katanya kampung Ustaz dan Kesan. Ya gitu lah. Kasih bilang. Pokoknya Ustaz no. anak hiji kelas hiji boleh. Ya, kasih. No. Ya, anak putra ajarin jika subhana rabbiyal a'la anu macana subhana rabbiyal azim. Tepat kan? Bernama azim. Anu macana beda subhana rabbiyal a'la, ini subhana rabbiyal azim. Lepas. Terus ke jadi ini pahala orang. Anu sujud apa anak kecil di masjid salah wudhu nanti. Salah nanti kita wudhu tekir. Ya jangan kita kayak wudhu tekir. Betul namun kayak wudhu di kita deh, udah dapat pahala terus. Walaupun hal itu sepele bu, ajarkan wudhu, ajarkan baca Iqra, baca Quran. Dan terus saya bolki dikejar suara pendek, tahu kata itu kira. Terus apa suara pendek, baru kata gitu. Karena kan surat favorit kita yang kita baca apa? Surat pendek lah sholatnya. Khusus pada atau hari apa yang tinggal. Pahala kagak? Kalau orang tua kita punya pahala mengajarkan, kita punya pahala darah kita sebagai anak soleh, keturunan kita pahala dapat. Pahala uladul soleh ini pahala ilmu yang dimanfaatkan itu 2 pahala. Terus ngalir, katilu yang akan terus mengadakan apa? Sedekah. Ibu ngasih Quran, ibu ngasih sajadah, ibu ngasih fasilitas masjid, menyumbang. Selama masjid itu dipakai, pahalanya ngalir. Walaupun masjid itu sudah tidak ada, tetap pahalanya ngalir. Kasih Quran ngalir. Ya, kita dulu ayah ngasih, ya kopiah ya. Kasihanku. Ngobrol. Yang di saudara ngalir di kan masih anak. Quran. Anu masihan Quran dipapalkeun dugi abdi hafal sekian juz Quran eta. Jadi teu Quran eta ngapalkeun ya. Ieu juga masihan Quran ieu singana pahalana ngalir ya hafalan Quran. Gitu. Jadi berikanlah terus menyumbang apapun tenaga kan kata Nabi ada disebut dengan to'amul dakwah, to'amul hajah. Kalau to'amul hajah apa? Memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan, fakir miskin. Tapi ada makanan yang diberikan untuk dakwah, itu memberikan makan kepada orang yang bertakwa. Itu pahalanya ngalir setiap dia beribadah ngalir kepada dia. Kan kata Nabi la yaqulu to'amaka ila taqiyun. Janganlah memakan makanan itu kecuali orang yang bertakwa. Nah, kata para ulama dalam salah hadisnya dalam kitab-kitabnya, ini adalah makanan untuk orang-orang yang bertakwa. Yang kita memberikan makanan kepada orang soleh, kita ngalir pahalanya ke orang. Beda dengan memberikan makanan kepada orang yang butuh. Di plus nanti ke orang ahli ibadah dipakai ibadah. Mulai yang karena miskin dipakai ibadah, itu luar biasa. Ya, kata Nabi, jangan kau
dalam kitabnya keutamaan mentraktir makan, di tafsirnya keutamaan memberikan makanan kepada orang lain. Kenapa? Karena itu akan jadi jariah, makanan, barang, apapun akan jadi jariah kepada kita selama orang yang kita beri itu adalah orang-orang yang rajin ibadah. Tak kaya nggak sih yang rajin ibadah? Jadi ya, kalau udah terputus kalau punya anak tidak salah, hanya akan terus nyambung kalau kita mendidik dengan ilmu agama. Ada banyak orang yang lulus perhatikan bahasa Inggris namun ketika kan, tapi urusan agama tidak perhatikan. Itu dia sama silakan kalau perhatikan yang akan menyelamatkan, menyambungkan kita agar kita tidak disebut yang abtar. Tapi yang paling pokok di sini dalam tafsirnya bahwa disebut yang abtar adalah orang yang membencimu dia yang terputus. Dan orang beriman akan nyambung selama kebaikannya terus diusahakan. Adalah kabar gembira dari Allah kepada Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad bukan orang yang abtar dan umatnya pun tidak abtar selama berpegang teguh dengan Quran dan hadis yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi kalau kita jauh dari Quran dan hadis, ya udah kita abtar. Kan Allah menyebutkan Nabi Muhammad tidak abtar, tidak ada keutamaan apa Quran dan hadis yang Nabi pegang. Ya kita bawa wasunatan Nabihi, kata Nabi tidak akan pernah sesat, tidak akan pernah abtar. Ya, kalau sudah lepas dari itu berarti kita bisa terancam dengan kata-kata al-abtar, terputus. Ya, mudah kita semua termasuk orang-orang yang tidak abtar, terus nyambung sampai hari kiamat sehingga kita layak mendapatkan al-kausar, kebaikan yang banyak di dunia wal akhirah. Demikian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Maaf bila ada kekurangan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang di tafsir surah Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un. Insyaallah. Demikian kita berdoa Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qul qul ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian teman-teman, mohon kita amalkan Quran surah 58 ayat 11 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahullahu lakum. Hei orang-orang beriman, jika diinfokan pada kita, ayo kita share, luaskan supaya orang lain mendapatkan kenyamanan yang sama, maka cepat respon. Orang yang bisa meluaskan bagi orang lain, Allah akan luaskan titian kehidupan apapun yang amalkan dalam kehidupannya.